Indonesia Melawan Corona ini seperti yang teman-teman lihat di player adalah buku dari Bosman Mardigu, seorang idola baru anak muda Indonesia. Ya viral bahkan sebelum diundang oleh Bang Helmi ataupun di podcast Dedi dia sudah viral dan kami dari Sendi sudah lama menontonnya. Namun buku yang ditulisnya ini menurut saya kalau kita mau kritik di awal adalah buku yang tidak dipersiapkan dengan matang dalam artian tidak ada referensi di dalamnya, juga cuma kumpulan catatan sekitar seratusan halaman sehingga saya harus bagi ulang nih, saya harus menyimpulkan, saya harus mencari ulang simpul-simpul dari setiap catatan-catatan sehingga saya melahirkan 4 bagian ini, yaitu saya menyebutnya sebagai aksi yang dilakukan oleh COVID, bahwa COVID ini sudah mulai ada aksinya. Yang kedua adalah reaksi, yang ketiga antisipasi, dan yang keempat rekomendasi. Nah, yang pertama ke aksi. Nah, aksi atau dalam artian tindakan, apa sih tindakan COVID-19 yang telah melanda seluruh antero dunia? Nah, menurut Bosman Mardigu, COVID-19 ini adalah by design. Nah, dari beberapa pengamatan beliau, termasuk diskusi beliau dengan para pakar-pakar di luar negeri yang merupakan teman beliau, ia mendapati bahwa memang COVID-19 ini by design. Nah, walaupun by design-nya ini kan merujuk kepada 3 laboratorium yang dapat mengembangkan atau memperkaya atau enrichment terhadap kandungan virus ini, yaitu Israel, China, dan Amerika. Jadi ada 3 lab yang mampu membuat virus ini atau mampu memperkaya virus ini. Nah, sehingga tepat kalau kita identifikasi dulu mengenai 7 jenis perang, karena COVID ini nanti berada pada salah satu jenis perang, yaitu biological warfare atau perang biologi. Nah, ketujuh jenis itu sebenarnya tidak dijelaskan oleh Mardigu di dalam bukunya ini. Dia hanya menjelaskan 3, yaitu perang militer atau perang kombatan. Sementara yang keenamnya adalah perang non kombatan atau perang yang ya tidak berhadapan-hadapan, kita tidak asimetris dengan lawan kita di medan perang. Nah, di 6 perang non kombatan itu dia hanya menjelaskan 2, yaitu economic war atau perang ekonomi atau perang dagang yang biasa kita lihat antara China melawan Amerika, dan yang ketiga adalah perang biologi atau biological war. Nah, perang biologi inilah yang kemudian dinamakan sebagai penyebaran virus, dalam hal ini COVID-19. Nah, ketika saya mencoba mencari referensi untuk mengidentifikasi keempat jenis perang lainnya, baik itu di video Mardigu yang lain atau di catatan Mardigu yang di Facebook atau di mana pun itu, saya hanya mendapati 3 tambahan, yaitu perang energi atau yang biasa kita sebut sebagai perang minyak atau perang nuklir. Yang keempat adalah perang metode yang keempat, yang kelima adalah financial war atau perang mata uang. Jadi bagaimana currency atau mata uang itu dijadikan komoditi perang. Dan yang keenam adalah perang teknologi atau biasa kita sebut juga sebagai perang data. Misalnya yang terjadi oleh Amerika kepada Jenderal Qasim Soleimani. Itu kan melalui drone dia ditembak. Itu namanya perang teknologi. Nah, satunya kayaknya karena tidak terdapat di buku adalah perang kebudayaan, atau seperti dalam tesis Said Imam Al-Qadeni, bahwa perang kebudayaan itu bagaimana kita bisa menghegemoni daerah atau negara lain melalui kebudayaan. Itu yang kemudian kita sebut sebagai perang kebudayaan. Nah, dari 7 jenis perang itu kita harus memahami bahwa perang biologi adalah salah satu entitas perang, salah satu unsur perang juga. Nah, kita tidak bisa lagi memandang bahwa perang itu hanya semata-mata kalau ada terjadi tembak-tembakan atau lempar-lemparan bambu runcing. Tapi perang biologi ini yang ternyata adalah perang yang akan bisa berekskalasi terjadinya World War III atau perang dunia ketiga nanti. Nah, di bagian kedua saya akan jelaskan juga mengenai apa reaksi yang harus kita lakukan menurut Bosman Mardigu. Yang pertama, kata Mas Digu adalah lockdown.
Mardigo ini adalah salah satu orang pertama yang meneriakkan lockdown sejak Januari, atau sejak China atau Wuhan itu sudah angka terpapar COVID-nya itu sudah semakin tinggi, sehingga dari bulan Januari Bos Mardigo sudah mewanti-wanti memang bahwa Indonesia harus segera lockdown. Tetapi saran itu atau rekomendasi itu sudah terlambat. Yang kedua adalah bagaimana memperbaiki hal sistem atau sistem kesehatan. Sistem kesehatan itu ada banyak, misalnya teknologi kedokterannya dipermantap, misalnya alat pelindung diri, APD, ventilator, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah tenaga medis. Tenaga medis ahli ini kata Mas juga harus 2 kali lipat ini, karena mereka adalah garda terdepan dalam melawan COVID-19. Nah, tetapi ini juga kan sudah agak terlambat gitu. Sudah banyak ini juga tenaga medis yang gugur. Dan kita lihat juga upaya pemerintah juga yang agak tambal sulam gitu. Dan yang ketiga adalah bantuan internasional. Bos Mardigo mengatakan bahwa kita harus berani untuk menyatakan bahwa kita butuh bantuan internasional gitu. Karena ini sudah merupakan bencana. Kan sudah turun menjadi BNPB untuk mengatasi ini, itu artinya ini adalah bencana, dan kalau ini bencana kita harus terbuka untuk meminta bantuan internasional. Dan yang reaksi yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah menyalurkan BLT, bantuan langsung tunai. Ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Walaupun banyak juga silang sengkarut yang terjadi dalam penyaluran BLT ini. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa yang terjadi setelah pandemi atau after pandemi. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai antisipasi. Harus kita melakukan antisipasi karena menurut Bos Mardigo, COVID ini hanyalah ombak kecil, tetapi ombak setelah ini yaitu tsunami. Nah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai resesi ekonomi global. Nah, saya mencatat ada sekitar 7 antisipasi yang dapat kita lakukan setelah pandeminya atau after pandemi. Yang pertama akan terjadi badai PHK. Nah, karena perusahaan ini mengalami penurunan produksi, akan terjadi badai PHK di mana-mana, dan itu sudah mulai terasa getarannya saat ini. Yang kedua, saham akan anjlok. Kenapa? Karena orang akan menjual semua saham, propertinya, emasnya dan sebagainya dengan harga murah karena mereka butuh makan. Maka saham akan anjlok. Ketika saham anjlok, BI misalnya ada yang mencoba juga memainkan kurs rupiah, BI akan melakukan BI akan turun tangan dengan membeli ulang rupiah yang dijual dengan harga yang sangat murah tersebut. Nah, sehingga BI kemarin kalau tidak salah itu mengeluarkan 300 triliun kalau tidak salah untuk membeli rupiah yang dipermainkan oleh para spekulan di bursa uang. Nah, yang ketiga, ketika itu telah terjadi, maka akan terjadi utang luar negeri. Seperti yang teman-teman lihat, bahwa Kemenkeu kita baru-baru menandatangani lagi utang luar negeri yang mustahil akan bisa dibayar oleh anak bangsa kita, bahkan bergenerasi-generasi ke depan. Dan yang keempat adalah ketika utang luar negeri terjadi, maka lahirlah krisis. Krisis akan melahirkan resesi. Yang mana resesi, kalau kita tidak mampu mengantisipasi resesi, akan terjadi depresi. Nah, misalnya kayak terjadi di Amerika pada 1930-an, terjadi di Yunani pada tahun 2008 atau 2008 sampai 2012 kemarin, itu namanya depresi. Nah, kalau depresi juga tidak bisa dikelola, maka akan terjadi negara gagal atau nation fail. Seperti yang ada dalam bukunya Darren Acemoglu and James Robinson, yaitu Mengapa Negara Gagal. Nah, ketika negara kemudian gagal, lahirlah investor siluman. Menurut Kiyosaki, investor siluman adalah mereka yang memang mendesain virus ini gitu, sehingga saham-saham dijual dengan harga murah, dia membelinya dengan harga murah, setelah pandemi berakhir, dia akan menjualnya dengan harga yang mahal. Inilah investor siluman menurut Robert Kiyosaki. Nah, antisipasi lainnya yang bisa kita lakukan adalah antisipasi kemungkinan terjadinya World War III antara misalnya China melawan Amerika. Ini kan sudah kita melihat, kalau teman-teman baca media-media global, eskalasi perang ini sudah sangat sedemikian signifikan.
Bahkan yang terbaru, Indonesia sudah mulai membuka diri kembali kepada Amerika supaya tidak terlalu bergantung pada China. Jadi mencoba menyeimbangkan poros ini. Seperti yang saya lihat di Instagramnya siapa, Bosman Mardigo. Dan antisipasi yang ketujuh adalah niatan dari para elit global untuk menyebarkan virus ini adalah agar tercipta yang kemudian disebut sebagai korporasi algoritma digital, sehingga nanti lebih mudah dia menghandle, lebih mudah dia mencoba menghegemoni kita, menjajah kita melalui perangkat digital, sehingga privasi menjadi harga yang sangat mahal. Seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah konsekuensi dari adanya pandemi, sehingga data-data kita lebih mudah diperjualbelikan oleh para elit global. Sehingga saran saya bagi teman-teman, karena ini sudah sangat terbuka ini apa-apa dalam ruang digital, konsumsilah dan sebarkanlah konten-konten yang bermanfaat aja gitu. Jangan sampai hal-hal yang privasi dan buruk. Nah, apa rekomendasi yang ditawarkan oleh Bosman Mardigo? Nah, di sini saya catat 4. Yang pertama, printing money. Dia kan selalu mengeluarkan printing money atau teori pendukung MMT atau modern money theory. Nah, dia harus mencetak uang yang khusus yang tidak bisa dibawa ke luar negeri, tidak bisa juga diperdagangkan di perdagangan mata uang, hanya bisa untuk membiayai infrastruktur. Nah, yang kedua, rekomendasi dari Bosman adalah terapkan TINA. TINA itu kepanjangan dari there is no alternative, atau buat suku bunga di bank itu menjadi 0%, sehingga orang-orang itu tidak mau menabung gitu. Dalam artian seluruh uang di bank mereka, di tabungan mereka itu mau tidak mau harus dikelola secara produktif, sehingga menciptakan iklim usaha yang lebih baik bagi perekonomian nasional. Nah, kalau kasih 0% itu orang kan pasti berpikir, wah saya tidak boleh nabung nih, saya harus kasih produktif ini uang saya gitu. Yang ketiga adalah modali para UKM. Nah, uang dari printing money sama TINA tadi itu harus dibekali untuk memodali UKM. Karena UKM inilah yang menjadi pilar perekonomian bangsa, dan UKM inilah di saat yang bersamaan yang paling terdampak dari COVID-19 ini. Misalnya pedagang kaki lima itu kan para UKM yang pendapatannya itu sangat aktif, dalam artian kalau dia tidak kerja hari itu tidak dapat uang. Padahal perputaran itu sangat membantu perekonomian nasional. Dan yang terakhir, inilah kesempatan kita untuk melambung di tikungan. Nah, dia menganalogikan MotoGP atau anggaplah MotoGP. Rossi selalu melambung di tikungan karena kemampuan drivernya. Nah, kalau di trek lurus itu hanya kemampuan mesin. Nah, kalau bicara kemampuan mesin, Indonesia ya tidak ada apa-apanya. Nah, jadi kita harus memanfaatkan tikungan ini atau pandemi ini, sehingga kita tidak bergantung pada China, tidak bergantung pada Amerika, atau tidak bergantung pada elit global, baik itu IMF atau WHO, tetapi kita bergantung kepada kemampuan dari anak bangsa itu sendiri. Ya, kalau di bab terakhir bukunya Bosman ini mengatakan bahwa kenapa kita mesti takut melawan elit global gitu. Mending kita melawan Yahudi daripada kita cakar-cakaran sesama anak bangsa gitu. Jadi ini dari pemikiran Bosman ini, kita harus berdaulat, kita harus berdikari, kita harus cerdas dalam bernegara dengan berani melawan para elit global. Tetapi ada juga caranya, ada juga metodenya. Kita tidak boleh berani-berani atau menggonggong-gonggong saja, tapi tidak ada strategi dan kekuatan-kekuatan yang perlu kita dari awal. Nah, itu pendapat saya.